Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 15 Maret sampai akhir Maret 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya teman-teman. Dan kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini madu karomah teman-teman. Ini saya khususkan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, seperti itu. Dan ini harganya 90 ribuan. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000 buat laki-laki dan perempuan. Dan ini 30 ml, harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan juga buat usaha dagang juga. Dan ini gelang energi udah diisi dengan spiritual dan supranatural nantinya. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri, harganya 200 ribuan seperti itu. Dan itu kurang lebihnya manfaatnya sama ya teman-teman, cuma bedanya madu memang agak beda, memang khusus untuk sakit, bisa buat orang dewasa dan juga anak-anak untuk madu ya. Kita ngebahas kehidupan dulu untuk kalian zodiak Pisces gimana. Mudah-mudahan semakin lancar ya, dan juga diberikan kemudahan oleh Tuhan apapun urusan kalian. Kehidupan zodiak Pisces 15 Maret sampai akhir Maret 2023, kesuksesan. Ada perayaan ya. Perayaan ini berhubungan dengan kesuksesan yang semakin baik ya, semakin lancar, dan semakin terpenuhi apapun kebutuhan kalian. Tetapi tetap harus seimbang teman-teman, jangan sampai karena kalian lagi berkah, rezekinya lagi dimudahkan oleh Tuhan, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ya. Ini harus benar-benar dijaga banget. Dan kalian juga seperti orang-orang yang memang harus banyak belajar, harus banyak mengembangkan diri dengan apapun kemampuanmu, apapun yang kalian kuasai saat ini, apapun yang kalian kerjakan saat ini ya, harus banyak-banyak belajar dan terus istilahnya mencari ilmu untuk mengembangkan itu, apapun di bidang kalian, bisa di bidang pendidikan, pekerjaan, usaha, atau mungkin di pemerintahan, dimanapun, di pertanian, dimanapun ya teman-teman, di apapun pekerjaan kalian harus ada pengembangan. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang banyak mendapatkan rezeki ini, mungkin awalnya sedikit, lama-lama jadi bukit ya, jadi banyak. Tapi ada juga yang memang orang-orang yang udah bisa membantu banyak orang, atau bisa membantu orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Ini bisa keluarga, sahabat, kerabat, atau bahkan orang lain ya. Jadi intinya kalian tuh mungkin orang-orang yang memang istilahnya ditakdirkan banyak yang menjadi tulang punggung keluarga ya, misalnya yang memang istilahnya misalnya wanita-wanita mandiri, atau mungkin orang-orang yang memang diandalkan oleh keluarganya atau orang-orang sekelilingnya, seperti itu ya. Dan harus ada keseimbangan teman-teman, karena kalau tidak ada keseimbangan kalian ini bisa capek tapi hasilnya enggak ada, dan itu membuahkan banyak pertengkaran, banyak perselisihan nanti. Jadi intinya kalian boleh bantu kepada siapapun ya, entah keluarga atau siapapun, tapi harus dengan perhitungan. Kalau enggak seperti itu, kalau enggak ada keseimbangan, enggak ada kebijaksanaan dalam hal apapun, walaupun memang rezekinya lagi banyak, yang ada kalian itu seperti bocor, dan akhirnya kalian itu seperti marah sendiri. Karena ketika kalian lelah, capek, tapi rezekinya kok gak kumpul-kumpul, kan capek ya, seperti itu. Dan kalian juga harus paham kemampuan kalian itu di mana, atau mungkin kalian juga semakin paham kemampuan kalian ini di bidang apa. Jadi harus dipertahankan, dipupuk terus, belajar terus, karena ini membuahkan rezeki untuk kalian. Saya kalian itu seperti orang-orang yang memang terpenuhi kehidupannya, tapi benar harus seimbang, harus memang tidak harus bijaksana dalam memakai keuangan, intinya gitu. Di saat kalian dikasih kesempatan oleh Tuhan, dimudahkan rezeki, bijaksana dalam memakai keuangan ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini memang ada beberapa orang yang akan minta tolong, tapi berhubungan dengan uang ya, minjam uang lah, atau mungkin minta bantuan kalian lah. Tapi kalau kalian nggak bijaksana, takutnya kalian yang akan capek sendiri. Kalian butuh di saat kalian mungkin kalian minjemin ke orang, di saat kalian butuh mereka nggak bisa bantu kalian. Nah
itu bukan banyak pertengkaran atau banyak perdebatan nantinya ya. Hati-hati itu. Kita nggak bahas keuangan ya. Untuk kalian zodiak Pisces, bagi kalian yang mau konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp personal reading ya. Misalnya kalau kalian mau garis tangan, itu yang dibahas itu naik turunnya kehidupan, punya anak berapa, nikahnya berapa kali, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, tapi secara garis besar saja. Dan itu biayanya sekitar 100.000 dari awal sampai membuka, tetap 100.000 ya. Jadi udah mau 2 tahun ya. Terima kasih ya selalu mendukung aku. Keuangan zodiak Pisces 15 Maret sampai akhir Maret 2023 ada kesuksesan yang memang cukup besar, rezeki yang tidak terduga, dan ini benar-benar buah dari kerja keras kalian yang berhubungan dengan kemampuan. Kalau kalian punya kemampuan tertentu di bidang apapun ya, di bidang apapun, ini akan jadi jalan rezeki untuk kalian. Tetapi ada juga yang memang kalian ini ahli di bidang perniagaan atau perdagangan, ahli di bidang pemerintahan ya, seperti itu. Ini seperti ada fondasi yang cukup kuat untuk kalian mempertahankan bisnis kalian atau usaha kalian atau mempertahankan kedudukan kalian. Jadi mungkin kalian ini punya kemampuan yang semakin diasah atau semakin terasah dengan apapun kondisinya, sehingga membuat kalian menjadi orang-orang yang memang semakin cerdas, semakin mengerti situasi dan kondisi, semakin bisa menyesuaikan dengan apapun lingkungan kalian, sehingga itu mempermudah sekali untuk kalian mencapai kesuksesan. Ini kesuksesan sih, lebih ke kesuksesan. Dan ini seperti ada keharmonisan juga berhubungan dengan partner bisnis, lingkungan tempat kerja kalian, ruang lingkup pergaulan, ataupun mungkin ruang lingkup pekerjaan ya, atau relasi. Tapi bisa juga karena rezeki kalian lagi lancar, lagi bahagia, banyak keberkahan, banyak rezeki, jadi hidup kalian tuh semakin tenang, semakin nyaman, semakin rukun dengan keluarga, dengan pasangan gitu ya teman-teman. Intinya ini sepertinya memang ada rezeki yang tidak terduga untuk kalian. Apapun itu memang lagi dimudahkan banget. Kalaupun kalian saat ini lagi kurang baik, rezekinya seperti ada jalan untuk kalian mendapatkan kemudahan atau membuka pintu rezeki untukmu. Tetapi ini bisa bertahan sampai Mei. Jadi bagi teman-teman yang resonate dengan apa yang saya readingkan, pertahankan kemampuanmu sehingga setelah Mei kalian masih bisa bertahan ya, karena ini energi yang memang cukup terbuka untuk kalian ini sampai Mei, begitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dipertahankan kemampuan apapun, kemampuan apapun atau apapun yang kalian kuasai, diasah terus jadi sesuatu yang memang istilahnya sangat berharga ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi membuahkan rezeki, dan ini perjuangan yang memang sangat melelahkan. Awalnya banyak belajar, mungkin tadinya awalnya kalian tuh nggak mengerti di bidang ini, misalnya kalian tuh banyak belajar, banyak ketemu orang, nah jadilah sesuatu yang memang lebih baik, lebih maju, dan lebih bisa melebarkan sayap kalian gitu ya. Dan memang ini seperti ada orang-orang yang akan minta tolong ya, ada minta tolong gitu, ada yang minta tolong terus gitu energinya ya. Jadi ini bisa keluarga, bisa juga orang lain atau orang terdekat. Ini lebih banyak berhubungan dengan keuangan sih, minta tolong yang berhubungan dengan keuangan ya, seperti itu. Jadi hati-hati dan bijaksana. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini kayaknya ketuker deh. Untuk kalian sekali lagi, kenapa saya nggak sapel kartu depan kalian? Kartu adalah media, saya tetap meminta sumbernya kepada Tuhan, dan ketika saya sapel kartu, saya pakai baca Al-Fatihah yang sangat banyak. Jadi kalau saya pakai Al-Fatihah di videoin, durasinya yang ada belum selesai udah habis ya, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi, kita punya cara yang beda-beda, tetapi tetap istilahnya ini saya sapel karena mempercepat durasi aja. Apalagi saya nawarin produk juga, kalian pasti ngeluh, tapi itulah usaha saya teman-teman ya.
kita ngebahas untuk asmara yang berpasangan, yang lajang, yang single parent, dan juga single parent perempuan dan juga single parent laki-laki, tentunya yang single juga. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini seperti ada bantuan dari seseorang atau dari lembaga tertentu atau dari organisasi tertentu atau dari tempat kerja kalian dulu. Ini berhubungan dengan relasi. Ini bisa ngajak kerja sama, tapi bisa juga memberikan kesempatan untuk bekerja lagi, ya, seperti itu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan seseorang yang akan memberikan istilahnya kemudahan untuk kalian menyelesaikan apapun masalahmu atau ingin mencapai apapun yang kalian inginkan. Ini seperti ada kemudahan. Dan kalau itu seperti memakai intuisi, kira-kira aku ini mengambil yang mana ya, yang terbaik. Karena mungkin datang ini ada 2 atau 3 pilihan. Dan di sini kalian juga seperti orang-orang yang memang lagi banyak berselisih pendapat dengan pasangan, entah karena pekerjaan, entah karena keuangan, entah karena apapun. Jadi mungkin ada orang-orang yang memberikan istilahnya seperti mendamaikan. Jadi kalian seperti lagi memikirkan ke hati kalian tuh kira-kira ini baiknya bagaimana. Kalau kalian yang resonate ya seperti itu. Dan ini sepertinya memang butuh selain kebijaksanaan itu seperti kesabaran dan ketika memutuskan sesuatu itu dengan kepala dingin atau ingin berkata sesuatu itu dengan kepala dingin biar keluarnya itu ucapan-ucapan yang baik, tidak menambah masalah. Seperti itu ya teman-teman. Ini seperti ada yang sakit juga, ada si keluarga ya gitu, butuh bantuan keuangan ada gini. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini seperti orang-orang yang memang udah bebas dari beban. Nah, bagi kalian yang mungkin awalnya sering dihianati, disakiti, dimanfaatkan, seperti udah lulus ujian, udah saatnya kalian mendapatkan yang terbaik. Ini bagi teman-teman yang udah waktunya atau udah saatnya mendapatkan jodoh, sepertinya akan mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang ditentukan oleh Tuhan untukmu. Tetapi ada juga yang akan mendapatkan gebetan yang akan membuat kamu itu berkembang atau menjadi orang yang lebih baik secara pribadi atau secara keuangan itu berkembang, ya, seperti itu. Tetapi ini bisa juga setelah apapun yang kalian alami dalam hidup ini, entah dihianati, disakiti, atau kebangkrutan atau keterpurukan secara ekonomi, ini seperti bangkit kembali menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mandiri, lebih tegar menjalani kehidupan, lebih tegas menentukan pilihan kalian, dan menjadi orang-orang yang memang semakin bisa diandalkan dalam hal apapun pekerjaanmu ya, yang kalian kuasai tentunya. Dan ini sepertinya memang orang-orang yang memang semakin mengerti diri kalian sendiri, dan orang-orang yang memang semakin independen atau mandiri, bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Dan ini memang membuat kalian menjadi orang-orang yang memang seperti tidak membutuhkan pasangan, tapi sebenarnya membutuhkan, tapi mungkin belum menemukan yang terbaik ya. Belum saatnya Tuhan mempertemukan kalian dengan jodoh yang terbaik untuk kalian. Itu ya, jalani aja hidupmu dengan enjoy, tetap semangat, tetap berjuang, jangan pernah untuk berdoa, karena itu pondasi kita menurut kepercayaan kalian masing-masing gitu ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini seperti ada sesuatu yang memang harus diakhiri. Kalau kalian ini ketergantungan dengan sesuatu yang membuat kalian tuh menjadi orang yang tidak baik atau membebani kehidupanmu, ini bisa seseorang, ketergantungan kepada obat-obatan atau kepada apapun ya teman-teman, atau ada godaan dari manapun, sebenarnya harus tegar, harus sabar, harus kuat, karena kalau kalian lulus akan mendapatkan hadiah yang memang Tuhan berikan untukmu. Ini bisa berhubungan dengan percintaan, tapi bisa juga berhubungan dengan kehidupan ya. Ketika kalian mendapatkan cobaan dari diri kalian sendiri atau mungkin dari pihak luar, harus sabar, harus kuat, harus menjadi orang yang lebih baik, melepaskan hal-hal yang toksik, yang kurang baik, karena setelah itu akan ada hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan untukmu. Bisa kehidupan yang semakin membaik atau jodoh yang baik, atau mungkin kembali bertemu dengan orang yang selama ini kalian impikan, kalian doakan dengan cara yang baik atau dengan waktu yang tepat gitu ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini seperti ada ketenangan jiwa setelah kalian kelelahan, setelah kalian banyak berproses dalam kehidupan, udah saatnya kalian menikmati hari-hari kalian.
menikmati hasil jerih payah kalian. Kalian semakin tenang, semakin bahagia ya. Bahagia itu dapat, bahagia yang memang datangnya dari batin kalian, dari diri kalian sendiri, bukan karena sesuatu. Nggak perlu harus kaya dulu, nggak perlu harus banyak uang dulu, nggak perlu harus punya pasangan dulu lalu bisa bahagia, enggak. Ini seperti memang jatuhnya itu seperti kebahagiaan yang memang jatuhnya dari hati kalian, dari keyakinan kalian kepada Tuhan, semakin spiritual, jadi semakin tenang hidupnya. Dan setelah itu bisa mencapai apa yang kalian inginkan ini seperti mudah. Jadi ketika kita udah berpasrah bukan menyerah ya, berpasrah, tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap kita berdoa meminta apa yang kita harapkan, tetapi tidak ngoyo, tidak maksa ya. Dan darah Tuhan yang menentukan kapan. Ini sepertinya dari situlah Tuhan memberikan kemudahan, dalam arti yang tadinya tertutup terus mulai dibuka. Ini bisa berhubungan dengan rezeki, tapi bisa juga berhubungan dengan ketenangan batin, tapi bisa juga berhubungan dan ketemu dengan jodoh yang baik ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami saat ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih selalu mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.